Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Ranita hari ini di pelajaran PPKN di kelas 8. Sebelumnya kita sudah masuk di bab pertama dan hari ini kita akan masih melanjutkan di bab pertama, yaitu nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bila pertemuan sebelumnya kita membahas secara terpisah antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai kehidupan bangsa, pandangan hidup bangsa, maka hari ini Ibu ingin kita membahas tentang membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, sebelumnya kalian harus pahami bahwa nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup merupakan satu ciri karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila itu memiliki karakteristik dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga tidak bisa disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga bila kalian mengurangi satu butir Pancasila, maka yang terjadi bukan Pancasila, karena Pancasila adalah panca, yaitu 5, dan sila adalah nilai. Sehingga harus punya 5 butir nilai-nilai yang diterapkan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sesuai dengan dinamika masyarakat. Dinamika di sini bukan berarti Pancasila bisa diubah, namun Pancasila bisa menyesuaikan mengikuti kehidupan masyarakat. Yang keempat, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila adalah dasar dari negara. Yang kelima adalah butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu ada 5 butir. Masuk ke membiasakan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Membiasakan perilaku di sini ada 4 bidang. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga yang biasa kalian lakukan. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah yang biasa kalian temukan. Yang ketiga di lingkungan kehidupan bermasyarakat, seperti yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Yang keempat adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila. Karena kita punya 5 butir dan masing-masing butir memiliki 7 sampai 9 nilai, maka Ibu akan jelaskan sedikit dari masing-masing butir Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Poin yang harus kalian pahami adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan bahwa memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian harus menyatakan, biasanya tertera bila kalian meletakkan identitas seperti Ibu Ranita Ekasari beragama Islam. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan bertakwa, serta percaya dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ditentukan oleh negara, namun kita harus memiliki kepercayaan. Lanjut ke sila yang kedua. Butir sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kita hormati pendapatnya, kita percaya tentang kepercayaannya, kita hargai tentang ucapannya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, tidak membanding-bandingkan, tidak menilai seseorang berdasarkan pemikiran pribadi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi, kalau kalian ditanya harus lebih mementingkan kepentingan pribadi atau negara, kalian harusnya memilih lebih mementingkan kepentingan negara. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Coba kalian pikir masing-masing, pernahkah kalian melakukan atau berkorban demi negara Indonesia? Ada yang sudah? Mungkin ada yang belum. Lanjut,
sebagai siswa ibu punya kedudukan dan hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Kalian bisa belajar, sama-sama bisa belajar. Kalian punya tugas, sama-sama punya tugas. Lanjut yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalian sesama teman tidak boleh menentukan apa yang harus kalian lakukan sendiri. Kalian harus memutuskan segala sesuatunya itu berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat bersama. Lanjut, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ibu rasa cukup dari pembahasan yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu punya tugas, dan bila kalian ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar Google Classroom kalian. Ibu punya tugas yang harus kalian kirimkan dan kumpulkan melalui juga Google Classroom pada hari ini. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.